banget. Masa merdekanya begitu? Sekali lagi, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya perlu pakai mic apa? Nggak usah ya? Pakailah. Suaranya besar. Oke. Ibu-ibu kembali duduk. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita ibadahnya outdoor. Kelihatannya udah dari kostumnya, persiapannya, semuanya kelihatan udah benar-benar hari ini mau dapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Ibu-ibu, karena kita pakai merah putih, tentunya temanya kita nggak lari dari kemerdekaan. Merdeka ya ibu-ibu ya. Saya dari kemarin tuh sebenarnya kayak bergumul ya, ibu-ibu ya, Tuhan, saya mau sampaikan firman apa ya gitu ya. Kalau istilahnya di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kan kita satu dengan yang lain nggak ngerti kita sedang bergumul apa ya, seperti itu. Tapi waktu saya lagi merenungkan firman, saya lagi bergumul, saya lagi berdoa di dalam hati, saya tuh tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang seorang tokoh ya, ibu-ibu, tokoh yang luar biasa. Tokoh yang luar biasa, yang karena apa yang dia kerjakan itu benar-benar bisa memerdekakan satu bangsa dari niat jahat seorang tokoh ya, ibu-ibu ya. Tokoh tersebut bernama, siapa yang tahu? Esther. Nah, Bu Gembala ya. Bu Gembala mah. Nah, Gembala lagi ya. Tokoh tersebut, saya waktu 25 menit di timer aja. Biasanya kalau udah pegang mic nanti lupa waktu soalnya. Jadi Esther ini, ibu-ibu, kalau kita lihat, kalau kita baca ya di dalam kitab Esther, saya hanya istilahnya meringkas aja ya. Terus nanti ada kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Tokoh Esther ini, ibu-ibu, kita tahu dia adalah anak yatim piatu ya. Jadi pada saat dia bertumbuh besar, dia dibesarkan oleh omnya ya, Mordekai. Nah, pada saat dia lahir sebagai anak yatim piatu, Bapak Ibu, kira-kira Esther itu bisa milih nggak? Tentunya dia nggak bisa milih ya. Dari kayak kita, istilahnya kita lahir dari keluarga seperti apa, keadaan bagaimana, keadaan orang tua kita seperti bagaimana, ekonomi kita nggak bisa milih. Tapi satu yang kita belajar dari tokoh Esther ini, bahwa di dalam keterbatasan dia sekalipun, Tuhan bisa pakai dia secara hebat dan luar biasa ya. Amin, amin. Tapi di dalam perjalanannya Esther, ibu-ibu, ada orang-orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya ya. Yang pertama tadi, nanti ibu-ibu bisa lihat karena yang saya sampaikan ini sebenarnya rangkuman dari Esther 1 sampai Esther 8. Jadi di dalam Esther 1 itu ibu-ibu nanti bisa baca. Jadi istilahnya waktu masa kecilnya dia dipelihara oleh omnya Mordekai ya. Terus pada saat istilahnya di dalam zaman Raja Ahasuerus dan Ratu Wasti akan dibuang karena Ratu Wasti itu artinya tidak turut kepada perintah raja, itu pun Esther tahu, sebelum-sebelumnya nggak tahu ya ibu-ibu. Tapi poin yang mau kita belajar dari tokoh Esther ini seperti ini, ibu-ibu. Apapun keadaan kita, keterbatasan apapun, itu tidak menghambat untuk Tuhan bisa pakai kita lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita ya ibu-ibu. Dan saya melihat ketulusan daripada Mordekai atau ketulusan dari omnya atau pamannya ini yang benar-benar memang membawa sehingga Esther ini bisa jadi luar biasa ya. Nah, jadi hari ini saya mau sama-sama kita pelajari bahwa ketulusan itu memerdekakan ya. Jadi kita istilahnya ketulusan itu kenapa memerdekakan, ibu-ibu? Ketulusan itu berbicara dengan bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak ada maksud atau tujuan tertentu. Istilahnya kayak misalnya saya, Bu Hera kasih saya kesempatan atau untuk saya lakukan sesuatu, misalnya untuk misalnya nolong Bu Hera, Kak Emil misalnya, tolong ya antar saya misalnya ke depan. Nah, kalau saya tulus itu berarti saya bisa, saya antar dan udah cukup di situ. Istilahnya nggak ada embel-embel yang lain. Jadi istilahnya kalau ketulusan itu berarti kita lakukannya itu kita nggak punya motif apa-apa gitu ya.
selain ya istilahnya kita bisa lakukan, ya kita lakukan sama seperti Mordekai ya. Nah, terus kita belajar dari Esther ini, ibu-ibu, kenapa Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa. Yang kedua, kita lihat Esther ini dari sisi karakter itu sebenarnya dia sangat baik, sangat bagus ya. Jadi kayak poin kedua yang pertama itu tentang bicara tentang istilahnya keterbatasan kita tidak menghambat Tuhan memakai kita. Yang kedua itu istilahnya karakter kita itu memang benar-benar bisa untuk dipakai Tuhan untuk lakukan suatu perkara yang besar ya. Kita lihat di dalam di dalam Esther 2 ya. Esther bentar ya, saya nih. Nah, kita lihat kenapa saya bilang karakter Esther ini bagus. Di dalam Esther 2 ayat 10 tuh dikatakan seperti ini. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ya, jadi apa yang diminta sama omnya dia submit atau dia tunduk atau dia lakukan seperti yang disuruh kepada dia ya. Terus kita lihat di dalam ayat 15 ya. Di sini dia tidak hanya tunduk kepada pamannya atau omnya, tetapi yang kedua tuh dia tunduk kepada seorang kayak kepala dayang-dayang ya, yang waktu mempersiapkan untuk dia nanti masuk di depan raja supaya dipilih atau enggak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 15 di situ, karena waktu saya singkat saya langsung baca ya. Ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Jadi pada saat Esther ini punya karakter yang baik, punya karakter yang bagus, dikatakan bahwa menimbulkan kasih sayang ya. Jadi kasih sayang pada dikatakan semua orang yang melihat dia. Tentunya ya ibu-ibu, kalau bicara tentang karakter itu kita proses seumur hidup. Kita nggak ada yang sempurna, kita nggak ada manusia super, kita nggak ada manusia hebat. Yang ada kita semua adalah semua punya kelemahan, punya keterbatasan. Kita semua punya ya istilahnya tidak ada manusia malaikat lah, intinya seperti itu. Artinya yang nggak punya kekurangan sama sekali itu nggak ada. Bahkan kalau saya bilang semakin kita untuk saat sekarang ya, saya merasa semakin banyak kita melakukan kayak tanggung jawab secara rohani ya. Misalnya kayak saya sekarang untuk nyampaikan firman, kadang-kadang tuh saya bergumul sama Tuhan tuh kayak saya nangis. Saya bilang, Tuhan kok rasanya saya belum layak ya gitu. Maksudnya rasanya kok semakin, karena di dalam Yakobus itu dikatakan bahwa kalau kita menjadi guru itu beban kita lebih besar. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita kan bukan cuma di dunia, tetapi pertanggungjawaban kita juga di akhirat, dan itu sangat berat. Dan saya juga kadang-kadang kayak misalnya dapat tema khotbah ya, karena kita harus bawakan seri khotbah Bapak Gembala supaya ibu-ibu tahu saya sangat kadang-kadang itu Tuhan. Kalau nggak dapat rema kayaknya saya berdiri di depan itu kayak kanebo, kaku, nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Karena sadar-sadar banget bahwa istilahnya Bapak Gembala dia diproses Tuhan secara luar biasa, dan rasanya saya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya ibu-ibu ya. Tetapi kalau kita belajar di Esther, balik lagi di poin yang pertama tadi bahwa keterbatasan kita tidak menghambat untuk Tuhan pakai hidup kita, amin, untuk memerdekakan orang lain ya. Terus di situ setelah poin yang pertama itu, yang kedua kita lihat bahwa karakter kita itu akan sangat penting ya, karena pada saat dikatakan bahwa dia menimbulkan kasih sayang di depan semua orang, akhirnya raja memilih dia untuk dia menggantikan Ratu Wasti ya ibu-ibu ya. Dan pada saat dia menggantikan Ratu Wasti, nah di saat itulah dia bisa melakukan perkara yang luar biasa ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, bapaknya mana? Nggak ada, bapaknya di samping ya. Itu jadi
kita belajar dari tokoh Esther ini bahwa kita juga bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa ya, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Esther pada saat dalam masa pertumbuhannya, karena dia anak yatim piatu, kemungkinan juga dia punya pergumulan, dia punya banyak hal yang tidak ditulis di dalam Alkitab ya ibu-ibu ya. Dan itu ya dia seperti manusia biasa kayak kita juga, ngalamin hari-hari mungkin masalah, pergumulan, tetapi kita lihat di sini Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa. Dan ada poin ketiga ya ibu-ibu yang mau saya sampaikan, kenapa ketulusan itu memerdekakan ya, yang kita belajar dari pamannya Mordekai ini. Kita tahu bahwa pamannya Mordekai, pamannya Esther, Mordekai. Kita tahu ya ibu-ibu, kalau kita baca di dalam kitab Esther itu sebenarnya Mordekai ini dimusuhi oleh seorang petinggi atau pejabat hebat luar biasa. Siapa namanya? Haman. Ibu-ibu udah tahu, ternyata di akhir cerita daripada Haman, tiang yang dia buat yang harusnya mau untuk Mordekai, bahkan dia bilang gak hanya cuma untuk Mordekai, tapi semua orang Yahudi ya yang ada di Puri Susan itu semuanya harus dibinasakan. Ibu-ibu, dia punya punya niat yang begitu jahat. Tapi itu ibu-ibu tahu Mordekai sadar nggak? Awalnya nggak sadar, karena kan dia awal panas hati terhadap Mordekai itu karena Mordekai itu nggak mau tunduk, nggak mau hormat pada saat dia lewat. Dan karena panas hati itulah yang akhirnya buat dia punya niat yang jahatnya luar biasa ya ibu-ibu. Pada saat Mordekai tahu ibu-ibu, karena ketulusan yang Mordekai lakukan, akhirnya dia punya jalan untuk menyampaikan kepada Esther, dan dia minta untuk Esther lakukan sesuatu. Coba kalau Mordekai tidak merawat Esther dengan baik, apakah mereka bisa bebas dari niat jahatnya Haman? Belum tentu. Jadi di sini kita belajar ibu-ibu, ketulusan yang kita lakukan, mungkin kita nggak ngerti yang ada di sekeliling kita itu berpikir tentang apa terhadap kita, atau mungkin punya stigma tentang kita yang mungkin jelek atau seperti apa ya ibu-ibu. Tapi sore hari ini kita belajar, yang penting hati kita murni ya, karena orang sekelas Samuel waktu mau menabiskan Daud menjadi raja, itu aja masih ditegur sama Tuhan. Kamu lihat apa yang di depan mata, mau kakak-kakaknya raja yang tinggi besar, yang gagah, yang luar biasa, yang dipikir Samuel yang akan menjadi raja. Bahkan kalau kita lihat yang sangat menyedihkan, orang tua Daud aja itu nggak manggil Daud dari padang untuk datang supaya bisa diurapi sama Samuel ya, ibu-ibu ya. Artinya seperti ini. Sore hari ini kita belajar bahwa apapun kata-kata orang terhadap kita, apapun pandangan orang terhadap kita, sepanjang kita punya ketulusan, sepanjang kita motivasi untuk mempermuliakan Tuhan, kita bisa terima sebagai masukan, tapi itu bukan tekanan untuk kita mundur ya. Itu bukan istilahnya pada saat kita disalah mengerti orang, mungkin kita harus bersikap seperti Mordekai ya, diam. Dan dengan berjalannya waktu tetap akan Tuhan buka jalan kok, dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita ya. Jadi istilahnya saya waktu merenungkan ayat ini ya, saya tuh sebenarnya sedih banget ingat si Esther yang anak yatim piatu dan dia dipelihara oleh omnya. Coba kita bisa memposisikan diri menjadi Esther ya. Di situ saya percaya bahwa karena ketulusan daripada Mordekai ini yang akhirnya ada jalan lewat Esther untuk menyelamatkan orang bangsa Yahudi. Begitu juga ibu-ibu, pada saat kita lakukan sesuatu yang menurut kita memang kita lakukan tuh untuk memuliakan Tuhan, kita lakukan hal-hal yang baik, mungkin tetangga kita jadi nggak senang atau orang-orang di sekeliling kita mungkin jadi nggak suka, tetaplah kuat, tetaplah bertahan, tetaplah fokus kepada Tuhan ya.
karena Tuhan yang menguji hati. Toh seperti Mordekai dan Esther yang mereka alami itu, endingnya kalau kita jalan dengan Tuhan, endingnya itu happy ya. Artinya kemenangan itu ada menjadi bagian kita. Tapi satu firman yang harus kita ingat bersama-sama di dalam Galatia 6, kita buka sama-sama ayat sebagai penutup ya. Bentar, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saya baca untuk kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Yuk kita baca sama-sama. 8-9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita melihat Mordekai menabur ketulusan, endingnya dia menuai kemenangan. Bahkan bukan cuma Mordekai ya, seluruh orang Yahudi bisa menuai kemenangan. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita menabur kebaikan, kita menabur ketulusan, bukan cuma kita yang tuai, tapi orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita gembalakan juga akan sama mengalami kemenangan. Tetap kuat di dalam Tuhan, jangan lemah, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama ref lagu yang tadi, kita mau berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Katakan dengan iman. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Lewat pujian yang kami bawa Tuhan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar itu semuanya Tuhan membuat hati-Mu gembira Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas napas kehidupan kami hari ini Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang sudah menyiapkan Tuhan untuk acara hari ini. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan, yang membawa pujian, gitar, bahkan peralatan-peralatan yang lain, games nantinya Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Kak Emil Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu. Biar semakin Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat daripada Bapa di surga, supaya setiap firman yang Dia bawakan Tuhan bisa membawa Tuhan semua umat-Mu Tuhan boleh dimenangkan, dan semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati keluarganya, berkati Pak Mimi, berkati anaknya, kedua anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Bu Desi yang sudah membawa gitar pujian hari ini Tuhan. Berkati hidupnya, berkati Pak Heru, berkati kedua anaknya yang di luar negeri Tuhan. Berkati Loni, berkati keluarga ini dengan berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Bu Hera dengan Pak Suryo dan kedua anaknya. Berkati Tuhan, berkati Bapa. Apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Kau Tuhan tolong dan jawab Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Deborah, Bu Deborah Tuhan. Berkati buat Deborah Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau tambah-tambahkan Tuhan iman percaya yang teguh kepada Engkau Tuhan. Biar dia senantiasa selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Berkati suaminya yang ada di luar Tuhan. Dimanapun Tuhan suaminya Tuhan bekerja, lindungi, jagai, jauhkan segala pergaulan yang tidak baik dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Kau berkati keluarga ini dengan ketiga anak yang Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat seluruh pengurus WOE Ciheni Tuhan, Bu Karolin, juga Cisiane Tuhan, Bu Hera, Bu Emil Tuhan. Berkati seluruh pengurus WOE Tuhan. Biar senantiasa kasih karunia melimpah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta kami Pak Yuda sebagai gembala di tempat kami. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau topang dia Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senantiasa Engkau memberikan kesehatan Tuhan, hikmat, marifat bertambah-tambah buat hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam pengembalaannya boleh dia kuat Tuhan. Boleh Tuhan tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun ekonomi sekarang dalam keadaan tidak baik, tapi kami percaya umat-umat-Mu Tuhan, Engkau akan selalu tolong Tuhan. Engkau akan selalu menolong setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terlebih pada sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa khusus buat ibu-ibu Tuhan, WOE, WTC Cilegon. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak WOE ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami ibu-ibu Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjadi tiang doa Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami Tuhan, supaya anak kami boleh kami arahkan Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pelihara, jagai setiap anak-anak kami. Kami hanya bisa menjaga mereka Tuhan sejauh mata kami memandang. Tapi kami mau taruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Buat suami-suami kami. Biar Engkau jadikan setiap suami kami menjadi imam Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Yang membawa Tuhan keluarga demi keluarga mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya acara kami Tuhan akan berjalan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan membuat kami
kami setiap wewe Tuhan berbahagia, bersukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, acara kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, ibu-ibu kita mari kita berdiri. Kita mau tutup ibadah kita bersama-sama pada sore hari ini. Yuk, pelan-pelan berdiri, kita olahraga. Tenang. Saling membantu. Yuk, mari kita berdoa. Kita mau tutup ibadah kita. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin, menuntun seluruh kehidupan kita. Kita melakukan seluruh kebenaran Allah, menjadi wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan